Ini maaf ya, tentunya saya langsung tutup Ya, biar tidak ada yang mendengar ya, untuk menjaga privasi Bapak dan Ibu juga. Iya, di bawah dedenya. Iya betul. Udah berapa bulan? 3 bulan. Udah 3 bulan. Iya. Nah, Ibu sekarang kondisinya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya Bapak, Ibu, perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Bidan Pia. Saya bidan yang berjaga di pagi hari ini. Nah, untuk ini dengan Ibu dan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Dito. Ya, dengan Bapak Dito. Dan juga Ibu Ariana. Ibu Ariana. Ya, baik, dengan Ibu Ariana. Sebelumnya udah pernah berkunjung kemari? Itu Ibu waktu lahiran aja. Oh, waktu lahiran. Dengan bidan siapa lahirannya? Bidan Susi. Oh, dengan bidan Susi ya. Iya, baik. Untuk itu kan nanti Ibu bilang baru melahirkan gitu ya. Ingin ber-KB. Betul Ibu Bidan, kesini kami rencananya mau ber-KB. Oh, betul. Jadi Ibu kemarin itu ingin ber-KB ya. Iya. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu terlebih dahulu ya Ibu ya. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Mungkin sekitar 30 menit saja. Bersedia Bu Bidan. Iya, baik. Nah, untuk Ibu dan Bapak itu usianya berapa tahun? Saya 28. Kalau saya 25 tahun. Baik, Ibu Ariana 25 tahun dan juga Bapak Dito usianya 28 tahun. Untuk alamatnya? Jalan Sukasari Bu. Oh, di Sukasari. Berarti Iya. dekat ya Bu ya dari Iya, sini. dekat. Oh, Masya Allah. Untuk nomor teleponnya Ibu boleh saya minta? 0813 Ya. 00003. Ya, baik. Untuk Ibu dan Bapak sekarang kesibukannya sedang apa? Kalau suami kerja ya Pak ya? Yang kerja di pabrik. Oh iya. Kerja di pabrik. Lalu untuk Ibu? Kalau saya kan habis lahiran jadi cuti dulu. Cuti dulu. Sebelumnya Ibu bekerja? Iya bekerja. Bekerjanya di mana Ibu? Di Indomaret. Di Indomaret. Iya. Ya, berarti sekarang sedang cuti terlebih dahulu ya, karena baru melahirkan. Baru ini untuk kehamilan dan persalinan yang keberapa Ibu? Yang pertama. Oh, yang pertama ya. Iya. Masya Allah, berarti untuk menjadi ibu yang pertama kalinya ya? Iya. Ya, gimana Ibu perasaannya? Bahagia gitu Bu Bidan. Ya, alhamdulillah ya. Nah, berarti ini anak pertama ya jadinya. Yang pertama tadi usianya 3 bulan. 3 bulan ya. Sudah 3 bulan. Ibu sudah mengalami menstruasi selama persalinan ini? Belum. Oh, belum. Iya. Baik. Tapi Ibu mengalami keluhan tidak selama masa nifas ini? Enggak ada sih Oh, Bu enggak Bidan, ada. biasa aja. Ya, alhamdulillah ya. Berarti belum mens ya selama 3 bulan setelah persalinan. Ibu memiliki riwayat seperti hipertensi, lalu juga diabetes, penyakit jantung, gangguan darah? Alhamdulillah tidak ada Bu Bidan, dari keluarga juga tidak ada. Wah, alhamdulillah ya. Berarti tidak ada riwayat penyakit ya Bu ya. Iya. Lalu mohon maaf Ibu, untuk Ibu sendiri apakah pernah diare berat seperti itu? Diare sih pernah, tapi nggak berat sampai kayak harus diinfus kayak gitu enggak. Nah, ya, lalu untuk nafsu makannya sendiri, berat badan apakah menurun drastis? Enggak ada. Enggak ya. Mohon maaf, untuk Ibu dan Bapak sendiri apakah merokok? Kalau saya enggak, suami juga enggak. Alhamdulillah, berarti dua-duanya enggak ya? Iya. Iya. Sebelumnya udah pernah menggunakan kontrasepsi belum Ibu? Setelah menikah sejauh ini belum pernah. Oh, belum pernah ya. Jadi ini kunjungan yang pertama kali ya untuk Iya, menggunakan betul, kontrasepsi. Iya, baik Ibu. Nah, di sini bisa Ibu dan Bapak lihat ya. Di sini itu ada alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Nah, nanti misalkan saya jelasin, tapi misalkan kalau Bapak dan Ibu ada yang masih bingung, nah itu boleh ditanyain lagi aja ya. Iya. Nah, Ibu jangan sungkan-sungkan ya sama Bapak, misalkan kalau masih bingung ataupun kayak ada hal yang perlu diperjelas lagi, boleh ditanyakan langsung aja ke saya ya. Baik, Bu Bidan. Iya, baik. Saya pindahkan terlebih dahulu ya. Ya, baik. Sebelumnya kan Ibu tadi bilang belum pernah menggunakan KB. Nah, untuk Ibu sendiri sih sebelumnya udah tahu belum tentang metode KB itu apa saja? Kalau setahu saya ya yang cari-cari di Google gitu, KB itu ada pil, terus ada suntik, terus juga ada yang
dimasukkan ke dalam rahim gitu Bu Bidan. Baik, berarti Ibu sudah mengetahui gitu ya beberapa terkait alat kontrasepsi. Nah, untuk alat kontrasepsi dari yang Ibu sudah sebutkan, ada tidak yang membuat Ibu itu tertarik gitu untuk menggunakannya? Sejauh ini sih belum ada gitu ya Bu Bidan, belum ada yang membuat saya tertarik. Jadi di sini tuh saya inginnya menggunakan KB tapi yang alamiah gitu. Apakah ada gitu Bu Bidan? Oh, yang alamiah ya Ibu ya. Ya, Berarti mungkin betul. tadi yang Ibu sebutkan kayak disuntik, itu pil Ibu sudah tahu bahwa itu ada yang mengandung hormon seperti itu. Iya, sudah tahu waktu nyari-nyari gitu. Iya, berarti Ibu datang kemari kunjungannya ingin menggunakan KB yang alami gitu ya Bu ya. Iya. Tanpa alat mungkinnya lebih hormon lagi, tidak ada hormonnya gitu. Iya betul Bu Bidan. Iya baik, tentu ada ya Bu ya untuk KB sederhana namanya itu. Dan untuk KB sederhana sendiri ini ada beberapa, misalnya kayak metode MAL. Untuk metode MAL ini kan posisinya Ibu sekarang sedang menyusui ya Bu ya. Iya. Sedang menyusui. Untuk menyusuinya intens atau sering Ibu? Sering Bu Bidan. Alhamdulillah ya, berarti Iya. darinya juga itu sehat banget gitu, Masya Alhamdulillah, Allah. terima kasih. Nah, terus kan karena Ibu tadi bilang ingin yang kontrasepsinya itu yang tanpa alat ya Bu ya. Iya, Nah, saya betul. akan jelaskan terlebih dahulu itu terkait metode kontrasepsi MAL. Iya Ibu, dan Bapak bisa lihat di sini ya. Untuk MAL itu kepanjangannya yaitu adalah metode amenorrhea-laktasi. Nah, untuk metode kontrasepsi ini seperti Ibu sampaikan tadi ya, jadi tanpa hormon gitu dan tanpa alat juga. Dan untuk metode kontrasepsi ini dilakukan saat Ibu menyusui, karena sekarang kan Ibu sedang menyusui ya secara eksklusif. Lalu juga tadi Ibu bilang Ibu sering menyusui ke dirinya, dan Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu belum mengalami menstruasi berarti ya secara persalinan. Iya. Nah, jadi Ibu bisa menggunakan metode MAL ini atau metode amenorrhea-laktasi. Nah, dengan cara yang pertama yaitu Ibu selalu memberikan ASI-nya ya, siang, lalu juga malam hari, dan bayi yang diberikannya itu tidak diberikan makanan tambahan karena kan posisinya sekarang adanya masih 3 bulan ya Bu ya. Berarti masih full ASI gitu ya sampai usia 6 bulan, nanti kan lanjut oleh MPASI. Nah, jadi metode MAL ini bisa dilakukan selama 6 bulan gitu ya setelah persalinan, dan bisa digunakan langsung oleh Ibu karena Ibu belum mengalami menstruasi, lalu juga usia adanya juga masih 3 bulan gitu kan. Ibu belum mengalami menstruasi. Nah, artinya dari awal persalinan sampai saat ini Ibu tuh secara tidak langsung sudah menggunakan metode MAL ini gitu. Iya Bu Bidan. Iya betul. Nah, tapi untuk metode amenorrhea-laktasi ini dia tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit yang di sekitar vagina seperti Ibu ataupun di kelamin Bapak gitu ya. Tidak melindungi dari HIV atau infeksi menular seksual. Nah, untuk Ibu dan Bapak sendiri ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait pembahasan yang sudah saya sampaikan? Tidak ada Bu Bidan. Boleh dilanjutkan ya. Iya, baik. Nah, sebelum dilanjutkan, saya mau izin bertanya Ibu, untuk Ibu biasanya menyusuinya berapa jam sekali? Waktu itu kan sebelum pulang tuh pernah dapet kayak konseling gitu ya sama bidannya, katanya untuk menyusui dedenya itu sekitar 2 jam sekali, baik dedenya itu tidur ataupun enggak gitu bidan. Wah, Masya Allah ya, berarti sudah bagus banget nih Bapak Ibunya. Dan terus untuk dedenya sendiri itu menyusunya baik, maksudnya kayak tidak hanya sesekali saja? Baik, semuanya baik, tidak hanya sesekali, sering gitu. Ya, menyusunya berarti seringnya. Alhamdulillah. Ya baik. Ibu sangat tertarik dengan penjelasan terkait MAL ini? Sangat tertarik Bu Bidan. Berarti kita lanjut saja ya, Ibu, untuk penjelasannya. Nah, baik, untuk menggunakan MAL ini, yang pertama nih, karena Ibu sedang menyusui, berarti bayinya itu kurang dari 6 bulan. Nah, berarti kan Dede usianya sekarang 3 bulan, berarti Ibu bisa menggunakan MAL ini. Lalu juga, bayi tidak diberikan makanan atau minuman selain ASI. Nah, berarti kan masih full ASI ya, sekarang belum diberikan MPASI karena usianya masih 3 bulan. Jadi Ibu bisa menggunakannya. Lalu juga Ibu belum mendapatkan haid, gitu ya.
Nah, lalu untuk yang ditampilkan di sini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau Bapak tanyakan? Kalau dari saya cukup sih, Bu. Dari saya juga cukup. Ya, baik. Mari kita lanjutkan lagi berarti ya, Pak ya. Yang Itu untuk penjelasannya. Nah, ini untuk cara memakainya ya Bu ya. Nah, ini bisa dipakai setelah Ibu mengalami persalinan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berarti sekarang Ibu secara tidak langsung sudah menggunakan metode mal ini karena Ibu kan belum menstruasi. Nah, lalu Ibu selalu memberikan ASI secara eksklusif. Tadi sudah baik ya Bu, sudah benar selama kurang lebih 1-2 jam sekali ya menyusuinya. Lalu untuk rencanakan KB lain jika bayinya itu berusia lebih dari 6 bulan atau mendapatkannya kembali. Nah, jadi misalkan kalau dirinya usianya sudah 6 bulan, lalu juga tiba-tiba atau sebelum 6 bulan Ibu mengalami menstruasi, nah Ibu bisa berkunjung kembali Ibu ke sini ya. Selain dengan misalnya nanti Ibu memilih metode mal ini, tapi karena Ibu keburu menstruasi nanti setelah mencoba tapi tidak berhasil atau belum berhasil, nah nanti kita diskusikan terkait kontrasepsi lainnya yang menurut Ibu menarik untuk Ibu gunakan. baik, Bu Bidan. Lalu pakailah metode lain pada saat yang tepat. Nah, nanti untuk penggunaan mal ini sendiri itu bisa dibarengi dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Gitu. Nanti untuk kondomnya akan saya jelaskan ya Ibu. Iya, baik. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan ya Ibu ya terkait dengan kondom itu apa. Nah, jadi kan karena posisinya itu Ibu tidak menggunakan alat kontrasepsi hormonal, tentunya kan bisa dibilang untuk mal ini itu efektif apabila ada kerjasama juga antara Bapak dan Ibu dan juga dari menyusui eksklusif tersebut. Jadi, untuk berjaga-jaga kita tuh harus melakukan double proteksi, yaitu menggunakan kontrasepsi kondom. Nah, untuk Ibu dan Bapak sendiri itu sudah tahu terkait kondom? Sudah sedikit, Bu Bidan. Sudah, nah saya izin menjelaskan lagi ya Ibu Bapak terkait kondom. Nah, untuk kondom ini itu efektif banget untuk mencegah yang namanya dengan kehamilan, lalu juga mencegah dari infeksi menular seksual termasuk HIV. Lalu juga sangat efektif bila digunakan setiap kali bersenggama. Jadi ketika Ibu dan Bapak bersenggama itu bisa digunakan kondomnya gitu berbarengan dengan metode mal tadi. Lalu juga bisa hanya kondom dan atau bersama dengan metode KB lainnya. Nah, ini kan dengan metode KB lainnya ya Bu ya. Nah, jadi kondom ini bisa didouble proteksi dengan yang tadi mal. Lalu juga mudah didapat dan digunakan. Ibu bisa membelinya di Indomaret, Alfamart yang seperti itu ya Bu ya, mungkin sudah tahu. Lalu dan juga harus ada kerjasama seperti yang tadi saya sampaikan dari Bapak dan Ibunya gitu. Baik, lalu selanjutnya adalah cara memakai kondomnya. Mungkin bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, di sini juga ada gambarnya ya. Nah, nanti kan ini dibuka ya Pak bungkusnya, dan kalau bisa dibungkusnya itu secara hati-hati, tidak menggunakan gunting, tapi nanti itu di pinggir kondomnya itu ada kayak buat bukanya gitu. Hati-hati ya, jangan pakai mulut juga gitu, jangan pakai gigi dibukanya. Nah, lalu letakkan kondomnya itu di ujung penis dengan cincin menghadap di luar dari tubuh. Nah, jadi posisinya seperti ini ya Pak ya. Jadi ini misalkan itunya dan ini kondomnya ya Pak, bisa dimasukkan nanti. Lalu pasang kondom sampai ke pangkal penis. Lalu juga nanti misalkan kalau Bapak sudah keluar atau ejakulasi, bisa ditahan nih Pak ya cincin yang sebelah sininya agar tidak terlepas kondomnya itu. Lalu juga tarik. Dan jangan lupa ya Pak untuk diikat nanti setelah digunakannya dan buang di tempat sampah seperti itu. Baik, Bu Bidan. Baik, sebelumnya apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Dari kami cukup sih, dari saya. Cukup. Lalu untuk Ibu apakah sangat tertarik menggunakan metode mal ini? Sangat tertarik, Bu Bidan. Baik, sangat tertarik. Untuk Ibu apakah ada terpikir untuk menggunakan metode kontrasepsi lain yang perlu saya jelaskan? Untuk metode kontrasepsi lain paling nanti kami diskusikan dulu gitu setelah di rumah.
untuk kedepannya mau menggunakan kontrasepsi apa. Tapi kalau untuk sekarang mungkin saya akan menggunakan metode kontrasepsi yang mal aja Bunda. Baik, berarti Ibu dan Bapak sepakat gitu ya untuk melakukan metode kontrasepsi yang mal ini. Ya, saya doakan semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, Bunda. Terima kasih banyak. Iya, baik. Dan jangan lupa ya Bu ya untuk sesuai DD-nya secara eksklusif selama 6 bulan 1-2 jam sekali yang sudah saya Ibu sampaikan tadi itu ya, dan Ibu juga jaga pola tidurnya juga dan istirahatnya juga ya Pak ya, agar tidak berpengaruh terhadap produksi ASINya, sehingga ASINya juga lancar keluarnya dan dapat memenuhi nutrisi buat dedenya juga gitu ya. Jadi ibunya sehat, dedenya juga sehat. Ya, terima kasih Bu Bida atas semua informasinya. Iya, baik. Nanti kita akan melakukan kunjungan ulang ya Bu ya. Ketika nanti Ibu tiba-tiba menstruasi, Ibu boleh langsung datang ke sini dan kita akan berdiskusi terkait metode kontrasepsi yang lain. Nanti boleh ajak lagi bapaknya ya. Nah, itu Bida. Kalau gitu kami pamit dulu paling Bu Bida. Terima Iya. kasih banyak atas segala informasinya. Iya, baik. Hati-hati di jalan ya Ibu Bapak. Ini sehat-sehat. Ya, sehat-sehat ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Mari Ibu. Mari Bu. Ya, baik. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Hati-hati. Terima kasih.